Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada shalom. Kita bersyukur bersama-sama kita boleh berkumpul kembali di dalam ibadah Raya Minggu karena Family Church di sore hari yang indah ini. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari kita teduhkan hati kita sejenak, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami boleh Tuhan Yesus melewati setiap waktu, musim demi musim dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan Allah seperti-Mu. Betapa Engkau Allah yang mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, suci kuduskan kami, ampuni kami setiap dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Biarlah kiranya Engkau kuduskan kami, tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya pengurapan dari Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami Tuhan, dan jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan, ditinggikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami menolak segala intimidasi, intervensi dari si jahat. Kuasa setan iblis roh jahat kami katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bercaralah Tuhan sebebas-bebasnya dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian penyembahan yang kami hantarkan menjadi persembahan yang hidup yang berkenan hanya bagi-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan dan memuji-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita tetap teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Renungkan setiap kebaikan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian ini. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sama-sama kita katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dari awal, katakan seperti wanita mengurapi-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu Tuhan, di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami Yesus, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Angkat tanganmu, katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu.
sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Biar jemaat Tuhan katakan sampai akhir. Ku menutup mata. Yes Tuhan Yesus, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan, menanti setiap janji-janjimu Tuhan dalam hidup kami. Oh yes Lord. Kehidupanku tetap setia untuk melayanimu. Berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya yang mulia. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kudus-kuduslah namamu Tuhan. Haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Tuhan. Biarlah sampai akhir hidup kami tetap menyembahmu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus, sebab hanya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau, katakan pribadi yang mengenal, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat padamu Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu. Jaga dalam indahnya betapa kasih-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Tuhan, dan bawaku Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu.
dekat lagi padamu Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya betapa, tinggal dalam indahnya betapa. Kasih-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau masuk ke dalam penyembahan pujian kami lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita angkat satu pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, kita tepuk tangan yuk. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan meriah buat nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Asik. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu Tuhan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama kita katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi dari awal. Kita sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu Tuhan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Biar jemaat saja katakan haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Lebih sungguh lagi katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya,
Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Stefano Rumbayan di tempat ini. Mari kita teduhkan hati kita kembali. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan, kami boleh memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati pikiran kami Tuhan. Kami mau masuk ke dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Pastor Stefano Rumbayan, yang akan menyampaikan kebenaran isi firman-Mu Tuhan di sore hari yang indah ini. Bila kiranya Tuhan Yesus, setiap perkataan-perkataan yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kami dapat bertumbuh, dapat berbuah, dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu perhatikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu
katakan sujud di altar, di altarnya. Saya undang hambanya untuk hadir dalam mimbar ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus buat sore menjelang malam hari ini, di mana kami sudah memuji-Mu dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ini tiba saatnya kami untuk duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Tarakan perkataan-Mu dalam perkataanku, agar setiap firman yang disampaikan bukan berasal daripada manusia. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus-Mu memperlengkapi hamba ketika menyampaikan isi hati-Mu, agar biar isi firman Tuhan, agar isi hati Tuhan boleh disampaikan bagi setiap sidang jemaat-Mu. Dan setiap kami yang terima firman Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan yang sedang berbeban berat akan terima pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap dengan firman Tuhan boleh bersama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di suasana yang baru ya. Setelah belakangnya biasa tembok, sekarang kita belakangnya laci-laci, saudara. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang iman yang teruji. Sekali lagi saudara, iman yang teruji. Hari ini di masa pandemi seperti ini, saudara dan saya imannya pasti sedang diuji. Nah, ketika saudara dan saya mengalami yang namanya ujian, apakah saudara dan saya lolos dari tahap ujian itu? Dan ketika saudara lolos dari tahap ujian itu, berarti saudara dan saya imannya sudah teruji. Dan hari ini kita akan belajar apakah saudara dan saya punya iman yang teruji di dalam hidup setiap kita. Sekali lagi, apakah saudara dan saya punya iman yang teruji di dalam hidup saudara dan saya? Mari kita buka ayatnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Tolong bisa ditampilkan di layar. Di layar monitor sudah disiapkan PowerPoint. Nanti teman saya Evangelis William akan membacakan firman Tuhan bagi saudara dan saya. Di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Di layar monitor saudara sudah ada ayat firman Tuhan. Di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Silakan Pak William, boleh bantu saya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya. Bisa baca lagi ayat 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 Pak William. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, bisa ditampilkan di slide Pak Ridwan, di slide yang ke-6. Di slide yang ke-6 itu saya bikin versi BMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Jadi di situ tertulis, coba Pak William boleh buka pakai smartphone ya, di 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat ke-7. Ini inti firman kita. Coba baca versi BMK, itu lebih jelas. Tertulis 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 versi BMK, demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kalian bersuka hati. Karena itu hendaklah kalian bersuka hati, Meskipun sekarang untuk sementara waktu karena sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih, kalian harus jadi sedih. karena Kenapa? kalian mengalami bermacam-macam Karena cobaan. kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya ialah untuk membuktikan apakah Untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. yes. Jadi tujuan iman kita diuji adalah di ayat yang ke-7 tadi apa Pak William? Membuktikan Apakah membuktikan saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Yesus atau tidak? Karena sekarang banyak orang berkata saya mengasihi Yesus, tapi ketika ada cobaan, ada rintangan, ada ujian, saudara dan saya pada akhirnya meninggalkan yang namanya Yesus. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang akhirnya komplain, marah, ngancem. Saya kan sudah pelayanan Tuhan, kenapa saya gini-gini aja terus menerus? Kenapa saya nggak Tuhan berkati atau gimana? Dengar baik saudara, ada tujuan ketika saudara dan saya harus mengalami namanya pencobaan, ujian, iman. Dan hari ini kita akan belajar dari beberapa tokoh di Alkitab. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya, slide selanjutnya Pak Ridwan, apakah iman saudara dan saya sudah sungguh-sungguh teruji? Sekali lagi, apakah iman saudara dan saya sudah sungguh-sungguh teruji? Hari ini saudara bilang punya iman sama Kristus, tapi ketika ada pencobaan, ketika ada badai, ketika ada ujian, apakah saudara dan saya tetap mengasihi Dia? Hari ini kita akan belajar apakah iman kita sungguh-sungguh sudah teruji dari namanya berbagai ujian-ujian yang terjadi dalam hidup ini. Kita akan belajar. Mari Pak William bantu saya. Yang pertama kita akan belajar dari dua tokoh. Saya hari ini ada 4 poin. Yang pertama kita belajar dari tokoh yang namanya Ayub. Kita buka ayatnya dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, lalu Ayub pasal 1 ayat 12 dan 19. Silakan Pak William, bantu saya. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Yes.
Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ya. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Yes. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, Ya, betul. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Alkitab katakan apa, saudara? Ayub adalah orang yang apa, Pak William? Kaya, Orang yang bukan hanya kaya, tapi dia adalah orang yang saleh dan jujur. saleh jujur. Dan dia dikatakan di Alkitab dia orang terkaya dari semua orang di sebelah timur, saudara. Dari tanah Uz. Dia adalah orang yang paling kaya, saudara. Tapi lihat, ketika orang yang paling kaya di sebelah timur ini diuji, apa yang terjadi? Bisa baca di 12 sampai 14, Pak William. Ayub 1. Ayub 1 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang Ya, sulung, jadi kronologinya anak-anaknya sedang pergi untuk makan-makan dan minum anggur di rumah siapa? Saudara mereka yang sulung. Lalu terjadi apa? datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Ya, Datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. wow. Jadi ketika itu datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Lalu Hanya aku sendiri yang luput, ya, tidak dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. lalu Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan datang lagi berkata, orang lain. Apa katanya? api telah menyambar dari Api langit telah menyambar dari dan langit. membakar serta memakan habis kambing domba dan Ya. penjaga-penjaga. Ternaknya terbakar habis. Jadi itu domba bakar, saudara. Domba panggang. Lalu apa yang terjadi, saudara? Sementara orang itu berbicara, Ya, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. wow. Mengerikan sekali. Selanjutnya Pak William, ayat 18, 19. Sementara orang itu berbicara, Ya, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup, lalu apa yang dari terjadi? seberang Sedang padang gurun, rumah itu dilandanya pada Ya. 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. sungguh amat menyakitkan apa yang terjadi pada Ayub. Yang pertama, orang-orang Syeba menyerang. Yang kedua, api membakar kambing dombanya. Lalu ada orang-orang lagi menyerang untuk menyerang unta-untanya. Lalu yang terakhir, angin ribut, saudara. Angin ribut itu meluluhlantakan rumah saudara sulungnya dari anak-anaknya, yang dimana mereka sedang makan dan minum anggur di sana, saudara. Dan pada akhirnya semuanya meninggal atau mati, saudara. Hari ini saya minta slide ke-13, Pak Ridwan. Apa yang Ayub katakan setelah hal tersebut terjadi kepada Ayub? Kita akan buka ayatnya di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 sampai dengan 22. Silakan Pak William. Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22, demikian firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub berkata, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini, saudara, yang pertama kita belajar dari Ayub bahwa iman yang teruji adalah iman yang tidak akan pernah goyah, sekalipun harus kehilangan semua yang kita miliki. Sekali lagi,
Iman yang teruji adalah iman yang tidak tergoyahkan, sekalipun harus kehilangan semua yang saudara dan saya miliki. Lihat, belajar dari Ayub. Ayub kehilangan semuanya. Dia kehilangan kambing domba, dia kehilangan semua harta bendanya, dia kehilangan, bahkan bukan hanya itu, dia kehilangan anak-anaknya. Tapi sikap Ayub, dia tetap bilang, terpujilah nama Tuhan. Dari kandungan ibuku aku datang dengan telanjang, dan dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hari ini saudara dan saya sudah bisa belajar dari pribadi Ayub. Ketika saudara sedang diuji, miliki iman seperti Ayub, iman yang tidak pernah goyah, sekalipun Ayub harus kehilangan semua yang ia miliki. Mungkin saudara berkata, Pak, itu kan Ayub. Beda sama zaman sekarang, Pak. Tapi dengar baik saudara. Ketika saudara bisa memiliki sikap seperti yang Ayub miliki, percayalah, hari ini saudara dan saya pasti akan punya iman yang teruji di dalam Kristus. Memang sulit, apalagi sampai kehilangan namanya anak-anak. Tidak mudah, mungkin kehilangan harta masih bisa ditoleransi, tapi ini semuanya kehilangan. Dan hari ini, saudara, mari kita belajar dari Ayub, agar kita tidak goyah dan bisa memiliki iman yang teruji di dalam Kristus. Kita belajar hari ini saudara. Yang pertama, iman yang teruji adalah iman yang tidak goyah sekalipun kita kehilangan harta benda yang kita miliki, ataupun kita kehilangan semuanya. Hari ini saudara tetap punya iman yang teguh dalam Kristus. Pak, tapi saya kehilangan pekerjaan saya, Pak. Pak, saya di PHK, Pak. Saya besok makan apa? Dengar baik firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara setiap kita. Hari ini garis bawahi kata memelihara. Kalau Dia yang memelihara, sudah otomatis Dia yang bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. Tugas kita cuma satu, miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Jangan goyah. Jangan karena kau kehilangan harta, kau kehilangan semua yang kau miliki dalam hidup ini, akhirnya kau meninggalkan imanmu kepada Dia. Jangan sampai saudara meninggalkan Yesus hanya karena kehilangan semua yang kau miliki. Harta, benda, semua itu bersifat fana saudara. Tapi dengar baik, kalau hari ini saudara dan saya memiliki iman yang teguh di dalam Kristus, memiliki iman yang teruji di dalam Kristus, percayalah, saudara dan saya akan lolos dari setiap ujian iman yang terjadi dalam hidup ini. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, hari ini kita akan belajar yang kedua, bahwa iman yang teruji adalah iman yang tidak goyah sekalipun kita sedang menderita yang namanya sakit penyakit. Sekali lagi saudara, iman yang teruji yang kedua adalah iman yang tidak goyah sekalipun saudara dan saya sedang menderita sakit penyakit. Mari kita buka ayatnya di dalam Ayub pasal yang kedua ayat 7 sampai dengan 8. Sekali lagi, dalam Ayub pasal 2 ayat 7 sampai dengan 8. Ayub pasal 2 ayat 7 sampai dengan 8. Pak William boleh bantu saya? Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 8, demikian firman Tuhan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping guling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Oke. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu timpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya.
Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk perut badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Hari ini saudara, yang kedua, iman yang teruji adalah iman yang tidak goyah sekalipun saudara dan saya sedang mengalami namanya sakit penyakit. Hari ini saudara tahu Ayub diuji bukan hanya ketika ia kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya dan kehilangan semuanya. Tapi hari ini Ayub diuji juga dengan sakit penyakit. Kalau saudara tahu penyakit yang Ayub derita, yang Ayub alami, itu sangat amat menyakitkan saudara. Kalau dibilang bisul beranak seperti itu saudara, tapi ini lebih menjijikkan saudara. Tapi Ayub tidak sedikit pun ia memaki Allahnya. Tidak sekalipun Ayub berkata kepada Tuhannya, kenapa saya harus mengalami hal-hal seperti ini? Padahal saya saleh, padahal saya takut Tuhan. Tapi hari ini saudara belajar miliki sikap hati, iman yang teruji seperti Ayub. Ketika ia mengalami sakit penyakit, ia tetap setia sama Allah yang ia sembah. Beda dengan istrinya. Ayat selanjutnya coba Pak William. Ayat 9-nya, perkataan istrinya apa? Ayub 2 ayat yang 9 demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, beda dengan istrinya. Istrinya bilang, masihkah engkau bertekun dengan Allahmu? Istrinya bilang, lebih baik kutukilah Allahmu dan matilah. Karena buat istrinya, ketika ia sudah tidak punya apa-apa, ketika ia menderita, menerima sakit penyakit yang harus dialami, istrinya gak kuat saudara. Sehingga istrinya berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau kepada Allah? Masih salehkah engkau? Tapi Ayub tidak. Apa yang dikatakan Ayub ayat selanjutnya Pak William? Ayub 2 ayat 10 demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan Engkau gila. berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau Apakah menerima yang buruk? kita cuman hanya mau terima yang baik aja dari Allah, yang buruk gak mau? Tuh, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub gak berbuat dosa sama sekali dari bibirnya dia. Sekalipun istrinya bilang, udah kau kutuki aja Allahmu, mati aja. Tapi Ayub bilang, kau seperti perempuan gila, karena kau hanya mau menerima yang baik saja daripada Allah, tapi yang buruk kau tidak mau. Dengar baik saudara, tidak ada sesuatu yang baik tanpa ada proses yang tidak enak dalam hidupmu dan hidupku. Tidak ada namanya kesempurnaan. Tidak ada namanya goal tanpa adanya rintangan. Saudara gak pernah lihat kan pemain bola sendirian lari-lari main bola gitu, terus dia tendang, gak ada kiper di sana. Enggak, saudara. Ketika dia bermain dari tengah sampai ke gawang, dia harus melewati berbagai rintangan. Bayangkan, kadang dalam waktu 90 menit aja dia tidak bisa mencapai target atau goal yang diinginkan. Hari ini saudara, ketika saudara mau mencapai sesuatu hal yang luar biasa dalam hidupmu, ketika ada ujian, ketika ada rintangan, jangan pernah kalah. Tetap bertahan, jangan goyah. Miliki iman yang teguh dalam Kristus. Hari ini ketika saudara dan saya memiliki iman yang teruji, percayalah, saudara dan saya akan bisa melewati setiap fase yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Jadi yang kedua, iman yang teruji itu berbicara tentang iman yang tidak goyah sekalipun saudara dan saya mengalami namanya sakit penyakit. Tapi Pak, hari ini saya udah kanker Pak, saya punya sakit kanker berpuluh-puluh tahun Pak, tidak sembuh-sembuh. Pak, tapi saya Pak
punya sakit parah sekali Pak, gak sembuh-sembuh sampai saat hari ini. Saya cuma bilang satu hal, tetap taat. Miliki iman yang teruji, sekalipun hari ini kau belum sembuh, sekalipun hari ini Tuhan belum menyembuhkan kau. Dengar baik, Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidupmu dan hidupku. Tugas kita cuma satu, miliki iman yang teruji, sekalipun kau harus mengalami sakit penyakit, sekalipun kau harus mengalami namanya penderitaan. Percayalah, di balik sakit penyakit, di balik penderitaan, ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi hidupmu, hidupku, bagi keluargamu, keluargaku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini yang pertama tadi kita berbicara iman yang teruji adalah iman yang tidak goyah sekalipun harus kehilangan semua yang kita miliki. Dan yang kedua, iman yang teruji itu berbicara iman yang tidak goyah sekalipun kita sedang mengalami sakit penyakit. Dan yang ketiga, iman yang teruji adalah iman yang percaya sekalipun saudara dan saya belum melihat sesuatu di depan saudara. Sekali lagi, iman yang teruji yang ketiga adalah iman yang percaya sekalipun belum melihat. Kita akan belajar dari Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu habis itu kita ke dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Silakan Bu William. Kejadian 12 dulu ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan ke negeri yang akan kutunjukkan kepada. Pertanyaannya, Abraham sudah tahu apa belum? Abraham sudah tahu belum tempat yang dijanjikan sama Tuhan? Dan apakah Tuhan kasih tahu dalam perjalanannya akan ada rintangan ini, rintangan itu? Tidak ada. Lalu janji Tuhan apa? Ayat keduanya Pak William. Aku akan membuat engkau Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan serta memberkati membuat engkau namamu masyhur, ya, dan engkau akan menjadi berkat. pertanyaannya, Abraham sudah terima apa belum? Sudah terima belum Pak William? Belum. Belum. Dia belum lihat. Bahkan tanah yang Tuhan perintahkan, dia juga belum tahu. Sekarang saya bilang gini, Pak William, sekarang Pak William pergi. Pergi kemana Pak Gam? Misalnya gitu dia bilang. Sekarang William pergi ke suatu tempat itu jauh di sana. Alamatnya di mana? Di daerah ini, di daerahnya ini. Pertanyaannya, apakah William akan tidak akan bertanya sama saya? William, kamu bertanya nggak sama saya kalau misalnya saya perintahkan kamu ke suatu tempat yang kamu sadari nggak tahu? Bertanya. Pasti bertanya. Tapi Abraham tidak. Dan saya pun kalau bisa saya mau menjanjikan Will, nanti kamu di sana, kamu akan ketemu, kamu akan dapat sesuatu di sana. Di sana ada mobil bagus, mewah. Pokoknya kamu nggak akan temuin dia tuh di sana. Pertanyaannya, mau jalan? Mau jalan? Ragu. Pasti akan pikir-pikir dulu, saudara. Abraham ketika dia diperintahkan sama Tuhan, ayat ketiga apa yang dia lakukan? Coba Pak William. 3 dan 4. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini masih janjinya Tuhan. Ayat ketiga, aku akan memberkati Orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk mengutuk engkau. orang-orang yang mengutuk. Pembelaan Tuhan nyata di dalam hidup Abraham. Lalu apa yang terjadi? Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, karena Abraham, semua orang di muka bumi akan terima berkat. Apa ayat keempat, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Abraham? Lalu pergilah Abraham. Lalu pergilah Abraham. Seperti yang difirmankan Tuhan Seperti kepada. yang difirmankan Tuhan. Apakah firman Tuhan berkata, lalu bertanyalah Abraham sama Tuhan, Tuhan, apakah di sana aku bisa menemukan namanya bakmi kofe? Ataukah saya di sana bisa menemukan babi panggang? Oh, sedap. Oh lala. Haleluya. Saya lapar sekali saudara mendengar kata babi panggang. Puji Tuhan. Ya. Apakah Abraham berkata, Tuhan di sana saya tidur di mana tengah jalan kalau saya lelah?
Zaman sekarang masih ada transportasi umum, masih ada kendaraan. Zaman waktu Abraham tidak ada, dia jalan kaki. Pak, saya jalan kaki dari rumah sampai depan kompleks saya aja, kaki saya udah segede betis, sudah segede apa namanya? Betis saya udah segede Tales Bogor, Pak. Apalagi jalan dari Urkastim ke tanah yang Tuhan janjikan. Dan itu butuh perjuangan, ada rintangan. Tapi Abraham tetap melakukan apa yang Tuhan katakan. Lalu pergilah Abraham seperti apa yang firmankan Tuhan kepadanya, dan Lot ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur berapa? 75. 75 tahun. Haleluya. Bukan usia yang muda. 75 tahun harus pergi dari tempat di mana ia tinggal bertahun-tahun lamanya di situ, dan meninggalkan sanak saudaranya, dan dia pergi ke tanah yang Tuhan janjikan, yang belum terlihat apa isi di tanah yang Tuhan janjikan itu. Tapi dia tetap melangkah dengan iman, percaya. Dia nggak pernah langsung negosiasi sama Tuhan. Iman yang teguh, iman yang teruji adalah iman yang percaya sekalipun engkau belum melihat janji Tuhan nyata dalam hidupmu. Sekali lagi, iman yang teruji adalah iman yang tidak melihat. Tapi percaya. Hari ini kau percayakah? Ketika Tuhan perintahkan kepada hidupmu dan hidupku, melangkah. Siapkah engkau melangkah? Atau malah kau mundur? Sebagaimana Yunus lari dari panggilannya. Pilihan di tangan saudara. Mau seperti Abraham yang taat ketika Tuhan perintahkan, atau mau seperti Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Slide selanjutnya. Saya mengutip sebuah perkataan dari seorang hamba Tuhan, Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Katanya gini, faith is taking the first step even when you don't see the world staircase. Sekali lagi, ini saya belajar bahasa Inggris, saya Inggris Depok ya saudara, jadi saudara jangan ketawa. Faith is taking the first step even when you don't see the world staircase. Stair, okay. Tangga saudara. Jadi menurut Martin Luther King Jr., iman itu ketika saudara dan saya berani mengambil langkah pertama, bahkan sekalipun saudara dan saya belum melihat keseluruhan dari tangga. Maksudnya gini, iman itu berbicara langkah pertama kita, sekalipun kita belum melihat rintangan yang ada di depan mata kita. Itu iman saudara. Seperti Abraham, dia melangkah ketika dia bilang, Abraham berangkat, siap Tuhan. Dia melangkah satu langkah, imannya sudah teruji. Sekalipun dia belum melihat janji Tuhan yang ingin diberikan bagi hidupnya dan hidup keluarganya. Bisakah saudara seperti itu? Bisakah setiap kita seperti itu? Atau malah saudara mundur? Bukan hanya sampai di situ. Abraham dijanjikan juga sama Tuhan di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Coba Pak William. Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu,
melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, Abraham cuma bilang, Tuhan, kau memberkati aku tapi aku belum punya keturunan. Siapa yang akan mewarisi semuanya? Firman Tuhan bilang, Tuhan menjanjikan yang pertama. Dengar baik, Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham kurang lebih 3 kali dalam Alkitab. Saudara boleh baca di dalam Kejadian, ada 3 kali Tuhan menjanjikan. Dan yang pertama ini dia bilang, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu yang dilakukan Abraham, dia cuma percaya kepada Tuhan. Dan dia nggak bilang gimana mungkin Tuhan. Lalu kita lihat lagi dalam Kejadian 18 ayat 9 sampai 10. Kejadian 18 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Ya. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah? Di manakah Sarah istrimu? Jawabnya apa? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Ya. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Ya. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ya, ayat selanjutnya 9-10. Ayat 11, sorry, maaf. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Lalu? Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ayat selanjutnya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Ya, hari ini kita belajar dari prosesnya Abraham. Ketika ia diperintahkan Tuhan untuk berjalan, ketika dia dijanjikan sama Tuhan untuk menjadi bapa bangsa besar, bahkan dia dijanjikan punya keturunan seperti bintang di langit. Tapi lihat, janji Tuhan kepada Abraham nyata di usia tua. Sekalipun Sarah, istrinya, dia tertawa, bagaimana mungkin Tuhan? Saya sudah tua, saya sudah mati haid. Masih berahikah aku? Masih ada nafsu gak sih? Nenek-nenek sama kakek-kakek. Tapi firman Tuhan jelas katakan, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Jadi hari ini saudara, ketika kau berkata, kau punya iman kepada Kristus, bisakah kau hari ini percaya sekalipun engkau tidak melihat? Sekali lagi, kalau hari ini kau berkata kau punya iman yang teruji kepada Kristus, bisakah engkau percaya sekalipun engkau tidak melihat? Seperti Abraham. Dia percaya sama Tuhan. Dia percaya ketika Tuhan perintahkan. Dia percaya ketika Tuhan janjikan. Dan dia tidak tuntut apapun sampai janji Tuhan nyata di dalam hidupnya bersama dengan keluarganya. Yang ketiga hari ini, iman yang teruji adalah iman yang percaya ketika ia belum melihat. Hari ini belajar saudara, sekalipun kau belum melihat, Tuhan, aku mau pasangan hidup. Aduh, percayalah, Tuhan pasti akan berikan kepada engkau. Kalau Abraham aja di usia tua, Tuhan berikan keturunan yang dimana pada nyatanya, pada realitanya seharusnya tidak bisa punya keturunan. Tapi Tuhan bisa mengubah apa yang tidak mungkin bagi hidupmu dan hidupku menjadi mungkin karena ada Allah di dalam hidupmu dan hidupku. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kalau kau berdoa, Tuhan aku berpasangan hidup, percayalah, tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya Tuhan akan berikan yang terbaik. Kalau hari ini kau hidup punya anak, dengar baik,
Abraham dan Sarai usianya tua, usianya lanjut, tapi Tuhan nyatakan, Tuhan berikan keturunan. Hari ini kalau kau belum punya rumah, percayalah Tuhan akan berikan. Tuhan akan curahkan berkat-berkatnya. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit dalam hidupmu dan hidupku. Dan hari ini kalau kau rindu, di dalam pelayananmu Tuhan terus angkat naik. Tetaplah setia di dalam pelayananmu. Tetaplah percaya sekalipun kau belum melihat suatu berkat di depan matamu. Karena ketika kau percaya, sesungguhnya kau sudah menerima bagianmu. Tinggal Tuhan lakukan bagiannya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat, yang terakhir. Sebelum itu saya mau lihat dulu sebelumnya slide-nya Pak Ridwan. Di situ saya bikin saya kutip lagi perkataan, faith is all about believing. You don't know how it will happen, but you know it will. Sekali lagi, faith is all about believing. You don't know how it will happen, but you know it will. Iman itu bicara tentang kepercayaan. Sekalipun hari ini kita tidak tahu bagaimana hal itu terjadi, tetapi satu hal yang harus kita yakini bahwa kita tahu bahwa hal itu akan terjadi. Jadi iman itu bicara kepercayaan, sekalipun saudara nggak tahu bagaimana caranya atau bagaimana cara Tuhan untuk menyatakan atau melakukan bagiannya. Tapi hari ini yang kita harus punya kepercayaan itu satu, kita percaya bahwa semuanya itu pasti akan terjadi dalam hidupku dan hidupku. Yang terakhir, yang keempat, saya minta Pak Thomas Paulus untuk standby buat bantu saya. Yang terakhir, yang keempat, iman yang teruji adalah iman yang mau taat sekalipun itu harus mengorbankan sesuatu berharga di hidup kita. Lagi, iman yang teruji adalah iman yang mau taat sekalipun itu harus mengorbankan sesuatu yang berharga di hidup kita. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 2, lalu lanjut Kejadian 22 ayat 3 sampai dengan 6. Pak William silakan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan aku katakan kepadamu. Stop dulu. Ini lagi lebih parah. Harus mengorbankan anak yang ditunggu-tunggu, anak satu-satunya. Tuhan menguji Abraham. Abraham, perintahnya apa tadi? Ambillah anakmu yang tunggal itu, anak satu-satunya. Udah anak tinggal satu-satunya, dapatnya susah, disuruh dikorbanin. Aduh, gak habis pikir kalau saya jadi Abraham. Saya punya anak, atau Tuhan korbankan anakmu. Tuhan bisa ganti gak kalau saya? Pak Paulus, kalau Pak Paulus punya anak, mau korbanin anaknya? Tidak mau. Tapi Abraham punya ketaatan. Sekalipun dia tahu dalam hatinya jengkel, Tuhan ngerjain aja. Gue udah punya anak, terus Tuhan suruh korbankan, yang benar aja. Tapi Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ayat ketiga dan keempat, Pak William. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Stop dulu, mungkin Abraham pas dia mau ke Moria, dia melihat gini, tuh, itu tempat terakhir anak saya. Apa nggak bisa diganti dengan yang lain? Mungkin ya, mungkin. Tapi secara manusia, saya pasti akan merasakan apa yang pernah merasakan. Mungkin saya bisa tafsirkan, oh Tuhan, kenapa nggak saya korbankan saja istri saya? Oh bukan
Maksudnya, kalau saya korbankan, kenapa harus anak saya yang dikorbankan? Tapi Abraham gak seperti itu, saudara. Kakek saudara kan, suruh korbanin anak, udah Tuhan, istri saya jawab penggal, saudara. Jangan, saudara. Kalau hari ini firman Tuhan katakan, firman Tuhan bilang tadi kepada Abraham, ambil anakmu yang tunggal itu korbankan. Hari ini apakah saudara mau mengorbankan apa yang berharga di dalam hidupmu dan hidupku? Abraham sudah mempraktekannya, anak tunggalnya yang susah didapatkannya pada masa tua. Tapi ia mau mengorbankan. Bahkan di ayat 5-7, silakan Pak William. Kata Abraham kepada dua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, lalu Berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" ya, bayangkan saudara, ketika Abraham sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk mengorbankan anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah, Abraham, anaknya Ishak, anak dari Abraham, dia bilang begini, "Papa," ini bahasa saya, "itu udah ada korban bakaran, dombanya mana Papa?" Coba bayangkan, hati orang tua mana yang gak hancur ketika anaknya berkata demikian? Kalau misalnya itu jadi FTV, saudara, Abraham bilang, "Anakku, kamulah domba itu." Jadi nanti akan ada film namanya Domba Jantan, saudara. Hari ini maukah kita seperti Abraham, mengorbankan hal yang paling berharga di dalam hidup saudara dan saya? Mari belajar. Hari ini miliki iman yang teruji. Iman yang teruji adalah iman yang tetap taat, yang mau taat, sekalipun ia harus mengorbankan hal yang paling berharga dalam hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Yuk mari sama hari ini kita belajar miliki iman yang teruji, sekalipun kau punya masalah, sekalipun kau sedang diuji, sekalipun kau sedang mengalami pencobaan, sekalipun hari ini kau dan aku sedang berada di masa-masa sulit pandemi seperti ini. Percayalah, ketika saudara dan saya punya iman yang teruji, saudara dan saya akan terima berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk diterima oleh setiap saudara dan saya yang taat setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, bisa slide selanjutnya terakhir. Hari ini, jika saudara berkata bahwa iman saudara sudah teruji, sudahkah 4 hal tersebut ada di dalam hidup setiap saudara dan saya? Untuk supaya saudara dan saya bisa memiliki 4 hal tersebut atau memiliki iman yang teruji, kuncinya itu cuma satu: miliki pengenalan yang benar siapa Allah yang saudara dan saya sembah. Karena ketika saudara punya pengenalan yang benar akan Allah, percayalah, sekalipun hari ini kau mengalami pencobaan, sekalipun kau mengalami masalah, sekalipun kau menghadapi rintangan, kau tidak akan pernah meninggalkan dia. Karena kau tahu di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada kemenangan. Demi kemenangan, berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Angkat satu pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini mensyukur kami, ini mensembah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau memiliki iman yang teruji dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami punya iman yang teguh, fondasi iman yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kembali akan pujian ini katakan, ku tetap
sama-sama katakan indahmu. Terlalu banyak, sebab kami tahu yang Tuhan telah beri tetap tetap setia, ini jadi iman kami, kami mau setia, tetap setia. Katakan walau badai datang menerpa, ku tetap. Dimanapun kau berada, angkat tanganmu, nyatakan sembahmu. Yang kami tahu Tuhan terlalu banyak, yang Tuhan beri, balas dari apa yang persembahkan, katakan seluruh hidup kami, seluruh hidupku. Ini yang mau jadi komitmen kami Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kembali katakan, terlalu banyak, sebab kau banyak memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Tuhan tak beri, dan tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku. Yang menjadi komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan, ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar musik nyala dalam. Hari ini mari kita responi firman Tuhan ini saudara. Ketika badai taufan datang dalam hidup saudara dan saya, miliki sikap hati yang tetap cinta dan tetap setia kepada Kristus. Ketika saudara dan saya punya iman yang teruji, dan saudara dan saya tetap mengasihi Kristus, mencintai Kristus, sekalipun saudara dan saya harus kehilangan semua yang saudara miliki. Bahkan saudara dan saya harus menderita sakit penyakit. Saudara harus percaya sekalipun saudara belum melihat. Dan saudara harus taat sekalipun saudara harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga di hidup saudara. Hari ini saudara,
Ketika 4 hal itu saudara lakukan, maka percayalah, saudara akan terima sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan di dalam hidupmu, dalam hidupku. Kuncinya cuma satu: ketika ada ujian, ketika ada masalah, ketika ada sakit penyakit yang datang melanda hidup saudara dan saya, saudara dan saya harus memiliki pengenalan yang benar siapa Allah yang kau sembah. Kalau hari ini kau punya keintiman dengan Dia, sekalipun masalah datang, sekalipun sakit melanda, sekalipun ada taufan menyerang setiap kita, saudara dan saya akan tetap setia dan tidak akan pernah meninggalkan Dia. Sekalipun saudara harus mengalami penderitaan yang paling maksimal dalam hidup saudara, dan percayalah, ketika saudara bisa melaluinya bersama dengan Dia, saudara akan menerima semua janji yang Tuhan sediakan di surga bagi hidupmu dan hidupku, bagi keluargamu, bagi keluargaku. Mari kembali angkat pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, sebab terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas balik apa yang ku miliki. Ku persembahkan, kami mau katakan seluruh hidup kami Tuhan, semua bujur komitmen kami Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Bagaimana berdoa, berikan kemuliaan yang paling meriah, katakan, terlalu banyak yang Tuhan tak beri. Berkati langkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Stefano Rumbayan. Bila kiranya Tuhan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, di mana Tuhan Yesus kami dapat berbuah, bertumbuh dan berakar di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati Pastor Stefano Rumbayan dalam setiap aspek hidupnya Tuhan, dalam setiap pelayanannya Tuhan, dalam keluarga, bahkan Tuhan Yesus dalam penggembalaan di gereja Kana Family ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai selalu beliau Tuhan, ke dalam tangan-Mu dalam
masa-masa yang sukar, masa-masa yang Tuhan berkati selalu dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kekurangan, bahwa orang yang tetap setia sama Tuhan pasti Tuhan tolong. Sebentar juga kami akan mau memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus kami mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah setiap rupiah Tuhan berkati, Tuhan gantikan berkali-kali lipat ke dalam tangan Tuhan. Biarlah menjadi pembangunan mesbah Tuhan Yesus di gereja ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Sama-sama kita katakan amin. Bagi Bapak Ibu Jemaat Saudara yang akan memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara Jemaat dapat mengirimkan persembahan Bapak Ibu Saudara ke nomor rekening yang akan ditampilkan di layar, atau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat barcode yang ada di layar untuk mentransferkan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sama-sama katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita angkat pujian yang lebih sungguh lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Oh, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sama-sama kita katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan bersyukur, bersyukur. Bagi Bapak Ibu Jemaat bisa mempersiapkan hosti dan anggur. Bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah Engkau, ku sembah dan ku sembah.
sembah Kau Tuhan selama hidupku Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak-bapak saudara, siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, persiapkan roti atau hosti. Kalau nggak ada hosti, saudara boleh pakai roti tawar. Kalau tidak ada, saudara pakai crackers. Tapi kalau nggak ada, jangan pakai roti serikaya atau roti daging, saudara ya. Tetap pakai roti tawar atau crackers yang bentuknya tawar. Yuk, mari sama-sama sebelum kita nyata dengan tubuh dan darah Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih kami juga sudah dengar firman. Kami sudah memberi yang korban syukur yang terbaik. Dan sebentar kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Layakan kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar ketika kami nyata dengan tubuh dan darah Yesus kami dilayakan, maka setiap kami terima mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi roti di atas kepalamu. Dengan iman percaya bersama-sama dengan saya, kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan agar jiwa dan rohku akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Hari ini kami bersyukur lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, karena setiap kami diproteksi sempurna sehat. Dan hari ini lewat pengorbanan Tuhan Yesus, lewat tubuh dan darah Yesus, segala tubuh kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dan hari kami percaya segala penyakit apapun namanya, dari ujung kepala sampai telapak kaki, hari ini sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kita terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di atas kepalamu dengan percaya bersama-sama dengan saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru yang kekal. Yang pertama, kami bersyukurlah pengorbanan Tuhan Yesus, karena setiap kami terima korban penebusan dosa. Dan hari ini setiap kami ditebus dari segala dosa, kesalahan, dan masa lalu kami. Dan hari ini kami semua berjanji untuk hidup dalam pertobatan, menolak segala dosa, segala setan-setan, dan segala perbuatannya. Dan hari ini doaku agar mulutku Tuhan pakai hanya untuk berkata-kata berkat, tidak mengeluarkan kata-kata kutuk. Telingaku hanya mendengar perkataan surga, tidak mendengar perkataan-perkataan manusia, dan tidak mendengar perkataan-perkataan negatif. Dan hari ini mataku hanya melihat janji-janji Tuhan, bukan melihat sesuatu yang buruk. Bahkan mataku dipakai untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan hari ini doa kami agar dalam rumah tangga kami dijauhkan dari perceraian, pertikaian, bahkan percekcokan. Bahkan hari ini doa kami, suami istri siapapun hari ini yang sudah menikah, hari ini kami doa agar dijauhkan dari namanya poligami, poliandri, bahkan orang ketiga dalam rumah tangganya. Hari ini kami doa dalam keluarga kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan, dan saling menyelamatkan, dan hidup dalam kasih mula-mula. Dan yang kedua, dengan darahnya, dengan bumi kami bersyukur, karena setiap kami diprogramkan untuk menjadi warga kerajaan surga. Dan sebagai warga kerajaan surga, hari ini kami bersyukur karena kami percaya sebagai warga kerajaan surga, namaku, nama istriku, nama keluargaku, semuanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan yang kami percaya hari ini kami terima program surga, bahwa hari ini kami akan diprogramkan punya rumah di bumi dan punya rumah di surga. Dan yang ketiga, dengan darahnya, dengan bulur-bulurnya, firman Tuhan yang berkata, oleh bulur-bulur Yesus setiap sakit penyakit kami disembuhkan. Hari ini kami berdoa, apapun sakit penyakit kami
kami percaya hari ini disembuhkan. Hari ini siapapun yang sakit kanker, yang sakit kanker sembuh, yang sakit tumor sembuh, bahkan yang sakit jantung diberi jantung yang baru, yang sakit lever diberi lever yang baru, bahkan dari ujung kepala sampai tapak kaki. Hari ini kami percaya segala kelemahan tubuh kami, sakit penyakit kami semuanya disembuhkan Tuhan. Dan hari ini kami percaya bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Hari ini kami percaya kami semua terima program dari kerajaan surga bahwa kami semua diangkat naik, tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Apapun bisnis kami, pekerjaan kami, proyek-proyek kami, tender-tender kami, semuanya diberkati Tuhan. Di tengah resesi, di tengah pandemi ini, kami semua tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kesusahan, bahkan kami semua tidak minta-minta roti. Dan hari ini doa kami, segala kutuk dalam hidup kami, semuanya sudah ditanggung, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan yang mempercayai kita terima, kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan, bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah menebus saudara dan kita semua di tempat ini, agar kita sama-sama dapat berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian, ada kuasa dalam darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Lebih sungguh lagi katakan, ada kuasa, ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Berikan kemuliaan lebih sungguh lagi. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah, darah anak domba, darah anak domba Allah, darah anak domba, darah anak domba Allah. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Ya, saya mau kasih informasi sedikit bahwa Jumat ini konsel online kita akan dilayani oleh sahabat saya, orang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, Pastor Obaja Bimo. Jadi nanti saudaraku, hari Jumat, bagi saudara yang rindu untuk mengikuti konsel online bisa mendaftarkan diri saudara gratis, tidak ada bayaran. Dan minggu depan, minggu yang keempat, saudara, kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Farroji, sahabat saya, ex kaum Kedar Nebayo. Jadi kita akan diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Farroji di minggu yang keempat. Mari doakan agar terus kita bisa bersama-sama beribadah offline, tatap muka, agar agar keadaan di mana kita melayani atau di mana kita berada, Depok, boleh kembali kondusif. Saya juga udah rindu jumpa saudara. Jadi doakan agar kita boleh bersama-sama berjumpa lagi di ibadah tatap muka.
Mari saudara angkat kedua tanganmu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Angkat tanganmu, katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari katakan, kami memuji, kebesaran-Mu. Katakan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sebutkan, katakan, ajaib Tuhan. Kembali katakan, maka jiwaku, maka jiwaku memuji. Sebab kami tahu sungguh besar Engkau, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku Tuhan, jiwaku pun memuji-Mu. Kami mengatakan sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Allahku, Kau Allah, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Berikan tepuk tangan sebesar pada Maria buat Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih buat ibadah sore menjelang malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, anugerah-Mu dalam ibadah pada kesempatan sore malam hari ini. Terima kasih buat setiap kasih-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami belajar agar kami boleh sama-sama memiliki iman seperti Ayub dan Abraham, iman yang teruji ketika kami harus kehilangan semuanya, ketika kami harus menderita sakit penyakit, ketika kami harus percaya dulu sebelum kami melihat, ketika kami harus mau taat mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar dari Ayub dan Abraham, Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat ibadah hari ini, terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Hari ini hamba berdoa buat bangsa dan negara ini. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo bersama dengan Bapak Kiai Haji Maruf Amin. Tuhan Yesus yang memberkati pemimpin kami di bangsa ini. Berkati agar Indonesia kembali pulih dari namanya pandemi COVID-19. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan Yesus di tempat di mana kami melayani, yaitu di Depok. Tuhan Yesus berkati agar wali kota juga Tuhan Yesus berkati. Kami mendengar, kami bersyukur karena Depok sudah masuk ke zona hijau beberapa kecamatan, dan kami doa agar seluruh kecamatan bahkan kelurahan semuanya boleh bebas dari namanya virus COVID-19 dan kembali di zona hijau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami berdoa gubernur kami, Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, begitu juga wali kota Bapak Idris juga Tuhan Yesus berkati agar semuanya boleh bekerja sesuai seturut kehendak daripada Engkau ya Bapak. Dan kami juga berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Hari ini hamba berdoa buat Ibu Eni bersama dengan keluarga, Ibu Nina bersama dengan keluarga, dan hamba juga berdoa buat Ibu Febel, Tuhan Yesus berkati. Berkati juga Bapak Yudit bersama dengan Ibu Ivon, bersama dengan anak-anak William dan Edward juga Tuhan Yesus berkati. Dan hamba juga doa buat setiap sidang jemaat-Mu
dimanapun mereka berada, Bapak Kennedy, Bapak Anton, Ibu Glory bersama Ibu Elis juga Tuhan Yesus berkati bisnis usaha setiap pekerjaan mereka semuanya Tuhan Yesus yang berkati, apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan Yesus berkati. Dan hamba juga berdoa bagi orang tua hamba Ibu Maria bersama dengan adik hamba Ellen dan Nando. Tuhan Yesus berkati agar manapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Bahkan hamba doa agar tanah perjanjian boleh segera dibuka. Hamba mendengar di bulan akhir Juli ini, Agustus awal akan ada kabar sukacita, dan hamba doa semuanya boleh dibukakan kembali, bahkan dibebaskan dari setiap pandemi-pandemi yang terjadi di hidup ini. Dan hamba juga berdoa buat sahabat hamba Pastor Timothy Swece yang sudah menjadi berkat, yang sudah mengizinkan kami boleh memakai tempat di mana kami syuting hari ini. Hamba doa berkati hambamu dalam pelayanan, dalam setiap aspek kehidupan, kemanapun pergi melangkah, biar kiranya berkat Tuhan selalu menyertai hambamu ini Tuhan Yesus. Dan hamba juga berdoa buat setiap rekan-rekan pengerja Kana Family Church yang hari ini bertugas di tempat ini. Hamba berdoa buat sahabat hamba, adik hamba Oscar, Tuhan Yesus berkati kemanapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Bahkan pekerjaannya Tuhan Yesus promosikan, Tuhan Yesus angkat naik, dan setiap pergumulan hidupnya kami percaya campur tangan Tuhan akan nyata dalam hidupnya. Lemburunya juga Tuhan Yesus berkati, dan apapun yang dikerjakan oleh anak ini Tuhan membuat berhasil. Bahkan hamba berdoa buat sahabat hamba, rekan hamba Bapak Thomas Paulus, Tuhan Yesus berkati pelayanan, setiap aspek kehidupannya kemanapun pergi melangkah aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kerinduannya, apapun di kerinduannya hari ini Tuhan Yesus jawab, Tuhan Yesus dengar daripada surga. Bahkan hamba berdoa buat sahabat-sahabat hamba yang memegang media dan bagian sound system, Tuhan Yesus berkati adik hamba saudara William, Tuhan Yesus berkati Evangelis William betul pakai anak ini, bahkan di masa menyusun skripsinya Tuhan Yesus buat baik, semuanya boleh tepat waktu, bahkan dalam sidang Tuhan buat baik. Dan hamba berdoa setiap hambatan-hambatan semuanya kami tolak ikat patahkan kuasa dalam nama Yesus, bahkan lidah mulutnya dipakai untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi banyak anak muda di luar sana Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa juga dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang salah, dan anak ini diproteksi sempurna dimanapun dia pergi melangkah aman dan berlindung. Bahkan adik hamba juga Tuhan berkati dalam setiap aspek kehidupannya bersama dengan orang tuanya Bu Devi, Tuhan Yesus berkati keluarganya, Tuhan berkati agar dimanapun dia pergi melangkah aman dan berlindung Tuhan. Dan apapun dikerjakan Tuhan yang buat berhasil, bahkan setiap program-program yang sudah kami susun boleh Tuhan buat baik semuanya. Terima kasih. Bahkan pekerja Kana Family Church yang tidak bersama kami, hamba berdoa buat ibu mertua hamba, Ibu Yuli bersama dengan anak cucu mantu semuanya diberkati Tuhan senantiasa, apapun dikerjakan Tuhan yang selalu buat berhasil. Bahkan hamba berdoa diberi kesehatan, kekuatan, anugerah melimpah bagi ibu mertua hamba dan kakak ipar hamba juga Tuhan Yesus berkati agar diberkati sehat, diberikan kekuatan, bahkan manapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Jordan Jono diberkati sehat, dibebaskan dari setiap sakit yang sedang dialami hari ini. Doa segala sakit, virus, flu atau apapun semuanya kami tolak ikat kuasa dalam nama Yesus. Bahkan suaminya Kauki juga Tuhan Yesus berkati abang ipar hamba, abang Harlan bersama dengan Kak Eva bersama dengan anak Shalom juga Tuhan Yesus berkati. Manapun pergi melangkah keluarga kami diproteksi sempurna, dijauhkan dari segala yang jahat, dan apapun yang kami kerjakan kami percaya Tuhan Yesus yang selalu berhasil. Bahkan hamba berdoa secara khusus juga buat sahabat-sahabat hamba yang lain, berkati Natali, berkati Abner, berkati Mas Piko, dan berkati semua rekan-rekan kami. Bahkan hamba doa untuk istri hamba diberkati sehat kemanapun pergi melangkah bersama hamba, dan setiap aspek kehidupan diberkati, rumah tangga kami dipelihara sempurna. Bahkan kerinduan kami untuk punya keturunan di tahun ini Tuhan Yesus jawab, Tuhan Yesus dengar. Dan hari ini kami doa kerinduan kami, setiap aspek kehidupan kami semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada akhirnya kami mau serahkan akhir ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Mari dimanapun kau berada, angkat kedua tangan-Mu tinggi di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat rahmat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai daripada malam hari ini sampai esok lusa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, anak-anak kesayangan untuk pesta dalam kerajaan surga. Mari semua yang sudah diberkati, disayang Tuhan, siap jadi berkat bagi banyak orang. Bersama-sama saya boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah Komsel online hari Jumat depan dan ibadah Minggu Raya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.